Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya katakan beberapa pertemuan yang lalu ya, saya akan menyampaikan mengenai desain web yang responsif ya, karena kemarin banyak yang tugasnya itu dibuka di HP kok nggak bisa Pak ya, kok dibuka di HP kacau Pak, dan seterusnya ya. Jadi desain web responsif itu dapat mengadaptasikan halaman web kalian ke semua perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Dalam pelajaran ini, kita akan menerapkan desain web responsif. Jadi pada halaman web yang kita kembangkan dalam pelajaran sebelumnya, kita akan membuatnya menjadi responsif. Karena width itu ditetapkan menjadi 1170 pixel di pelajaran sebelumnya, halaman web kita menjadi kebesaran untuk perangkat dengan layar lebih kecil. Jadi dengan menerapkan desain web responsif, kita dapat mengoptimalkan layout halaman web kita agar sesuai dengan setiap ukuran layar. Ya, jadi ini contohnya. Ini kontennya tidak pas ya di lebar layar ya. Kalau ini kan yang sudah responsif ya. Jadi misalkan di komputer, ini di tab ya, di tablet, kemudian ini yang di HP ya. Jadi tata letaknya dioptimalkan untuk setiap ukuran layar. Jadi kita akan menggunakan apa di sini? Namanya media queries ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang media queries. Jadi properti CSS ini digunakan untuk mengotomatiskan pengadaptasian halaman web sesuai dengan ukuran perangkat ya. Smartphone, tablet, dan PC. Jadi mari kita pelajari cara menulis media queries ya. Sintaknya adalah add media ya, kemudian kondisinya ya. CSS properti yang di dalam kurung kurawal akan diterapkan hanya jika kondisinya terpenuhi ya. Jadi seperti if else ya. Jadi kalau dia memenuhi condition ini, maka dia akan menerapkan CSS yang sesuai. Jadi dalam menerapkan media queries, kita dapat menentukan max width atau min width sesuai sebagai kondisi. Jika max width-nya 1000 pixel dipilih, CSS akan diterapkan untuk layar berukuran 1000 pixel atau kurang. Sebaliknya, untuk minimum width yang 500 pixel, CSS akan diterapkan hanya untuk ukuran 500 pixel atau lebih ya. Jadi kalau yang 1000, maka akan diterapkan untuk layar yang ukurannya 1000 atau kurang. Tapi sebaliknya, untuk yang 500 pixel akan diterapkan untuk layar 500 pixel atau lebih. Seperti itu ya. Contohnya ini, saya punya yang ini misalkan 1200 pixel ya. Kemudian untuk yang 700 pixel yang di bawah 1000. Saya ganti colornya jadi blue ya. Akan jadi seperti ini. Kemudian nilai yang ditetapkan untuk max width atau min width disebut sebagai breakpoint ya, atau titik penentu. Jadi kita akan menggunakan 670 pixel sebagai breakpoint untuk smartphone ya, 670 pixel. Kemudian 1000 pixel untuk tablet. Ya. Kemudian yang 1000 lebih ini untuk PC ya. Layout dengan media queries. Jadi dalam pelajaran sebelumnya kita belajar cara mengganti warna teks berdasarkan lebar perangkat kita. Sekarang mari kita pelajari cara mengubah layout ya. Tadi kan kalau di PC memanjang seperti ini, kemudian kalau tablet jadi 4 ini, kalau di smartphone jadi memanjang ya. Jadi mengubah lebar menggunakan media queries. Jika kalian memiliki beberapa item dalam satu baris, item tersebut akan terlihat kecil saat ditampilkan di perangkat yang berukuran kecil. Jadi ayo kita perbaiki dengan mengubah lebar setiap item untuk perangkat yang lebih kecil ya. Jadi ini
kita akan menjadikan width-nya menjadi ini ya. Contohnya ini. 1200 pixel, ketika 700 pixel akan berubah posisinya. Ya, kemudian kita akan mencoba box sizing ya di sini. Jadi gambar di kiri menunjukkan apa yang terjadi jika padding ditambahkan ke item di dalam latihan sebelumnya. Keberadaan 4 item dengan lebar 25% dan padding akan menyebabkan lebar keseluruhan melebihi 100%. Sehingga item terakhir diturunkan ke baris baru. Untuk perbaikinya kita gunakan box sizing border box ya. Kalau dengan border box akan jadi seperti ini. Ini yang default ya. Jadi cara kerja box sizing seperti apa ya? Dengan mengatur properti box sizing ke border box, with sebuah elemen akan menyertakan padding dan border. Karena itu, layout tidak akan pecah ketika Anda menambahkan padding atau border. Hal ini berbeda dengan margin ya. Ini contohnya. Jadi defaultnya seperti ini, padding 15 pixel dan seterusnya. Kemudian ini jika menggunakan border box. Jadi kalian dapat menggunakan selektor bintang saat ingin menerapkan CSS ke semua elemen. Seperti dalam gambar di bawah ini, praktik yang bagus adalah dengan menerapkan box sizing border box ke semua elemen agar penyesuaian layout halaman web dapat dilakukan dengan lebih mudah ya. Jadi ini bintang, kemudian box sizing border box. Jadi kita telah mempelajari dasar-dasar desain web yang responsif. Jadi mari kita praktekkan ya dengan menerapkannya ke halaman web yang telah kita kerjakan dalam pelajaran yang sebelumnya. Sebelum itu kita harus menyiapkan beberapa hal ya. Ini terlalu cepat ya. Jadi optimisasikan layout tampilan berdasarkan lebar layar. Ya, ini ada ukuran tablet, ada ukuran smartphone. Ya. Silakan dicoba ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai viewport ya. Jadi untuk bersiap menerapkan desain web responsif ke halaman web kita harus menetapkan viewport di dalam tag head. Tanpa viewport, media queries tidak akan berfungsi dengan baik di tablet dan smartphone. Jadi kalian tidak perlu mengingat isi viewport. Jika kalian lupa, tinggal dicari saja secara online ya. Jadi ini ya, saya buat meta name, viewport, content, width, device width, dan seterusnya ya. Jadi tanpa viewport seperti ini, tidak ditetapkan dengan benar. Kalau dengan viewport, maka media queries ditetapkan dengan benar. Kemudian width 100% ya. Di pelajaran sebelumnya kita telah menetapkan width menjadi 1170 pixel. Jadi ini tidak akan pas dengan perangkat yang berlayar lebih kecil. Jadi mari kita ganti menjadi 100% untuk mengakomodasi semua lebar perangkat ya. Jadi width-nya saya ganti dengan 100%. Sebelumnya ini ya. Jadi konten akan selalu pas ke lebar layarnya. Kita dapat menulis media queries media queries kita dalam stylesheet.css, namun kita akan meletakkannya dalam file yang berbeda, yaitu di responsive.css. Hal ini dilakukan agar kode CSS kita lebih rapi dan mudah dibaca.
pastikan untuk memuat tautan ke file responsive.css di bawah viewport ya. Jadi jangan lupa membuat tautan ke file itu ya, responsive.css. Kemudian untuk lebar halaman bagian pelajaran ya. Jadi ayo kita mulai dengan layout tablet. Lebar layar tablet tidak akan cukup untuk menampung 4 pelajaran dalam satu baris. Kita dapat memperbaiki ini dengan meletakkan 2 pelajaran per barisnya. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah width dari lesson menjadi 50%. Ya, jadi kalau ini sama seperti saya katakan sebelumnya, jadi kayak if else ya. Jadi kalau dia memenuhi kondisi ini ya, kondisi ini untuk tablet, maka width-nya untuk lesson akan menjadi 50% ya, sehingga tampaknya lebih baik. Sebelumnya maka akan bertumpuk seperti ini ya. Kemudian karena kita telah mengubah layout bagian pelajaran menjadi 2 baris, mereka tidak lagi muat di dalam bagian latar belakang yang telah diberikan. Hal ini karena height dari lesson wrapper ditetapkan menjadi 580 pixel. Jadi kita harus memperbaikinya agar height dari lesson wrapper akan ditentukan oleh turunannya. Nah, ini silakan dicoba ya. Jadi secara default height suatu elemen ditentukan oleh turunannya, namun berbeda jika semua elemen di turunan diberikan CSS property float. Jadi dalam skenario ini, height induk akan menjadi 0. Ini karena elemen yang diberi float tidak akan mempengaruhi induknya ya. Jadi perilaku defaultnya seperti ini. Kemudian dengan menerapkan float left ya, jadi dia akan berpindah ke bagian kanan. Kemudian mari kita pelajari menambahkan height ke elemen induk ketika elemen anak atau turunan memiliki CSS property float. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan tag div yang diberikan CSS property clear left, kemudian clear left itu akan membatalkan status float milik elemen turunan, sehingga height-nya akan kembali mempengaruhi height elemen induk. Ya. Kemudian, mari kita kerjakan layout untuk smartphone. Ya. Jadi, untuk layar ukurannya smartphone itu, kita akan menetapkan breakpoint ke 670 pixel. Akan tetapi sebelum itu, mari kita ubah width dari lesson menjadi 100% untuk membuat layout satu kolom. Jadi ini ya sebelumnya dua kolom, kemudian sesudahnya menjadi satu kolom karena di smartphone ya biar muat. Ya, sama seperti tadi ya, ini if else ya. Jadi kondisinya adalah ini tadi dikatakan layarnya smartphone itu 670 pixel. Jadi kita akan menetapkan lebar penentu ini ya kan if else ya. Jadi jika layarnya ukuran segini maka lesson width-nya ukurannya jadi 100%. Selain itu, kita akan menetapkan footer agar sejajar dengan bagian tengah ya. Jadi footernya text align center. Kemudian kita perlu membuat tombol dengan lebarnya sepanjang layar ya, sehingga lebih mudah ditekan. Ya, kalau di smartphone kan jempolannya ya, biar nggak repot mencet yang tengah. Jadi lebarnya akan disesuaikan ya, biar kita mencetnya lebih mudah. Jadi tetapkan lebar tombol ke 100% dan ditambahkan margin ya. Jadi button width-nya 100%, kemudian ini margin bottom-nya jadi 10 pixel. Kemudian kita membuat font size yang responsif ya. Jadi font yang lebih kecil akan lebih pas untuk layar yang lebih kecil. Jadi kita sesuaikan font. Jadi untuk laptop font size-nya 45, untuk tablet kita buat 32, kemudian untuk smartphone kita buat 24 pixel.
Kemudian kita telah mempelajari cara menyesuaikan layout untuk perangkat kecil. Jadi bagaimana dengan yang berlayar ekstra besar? Misalkan kita melihat halaman web di layar berukuran 2000 pixel. Jadi bagian pelajaran ini akan menjadi terlalu renggang. Karena kita menetapkan width dari kontainer menjadi 100%, maka bagian pelajaran akan menjadi terlalu luas untuk layar besar. Kita dapat memperbaikinya dengan menetapkan max width. Seperti contoh yang di bawah ini, ya, kita telah menetapkan max width menjadi ke 1170 pixel, sehingga konten yang di dalamnya akan selalu berada dalam batasan ini, ya. Jadi ini max width 1170 pixel, ini 1000 pixel, ini 1920. Jadi lebar konten akan selalu dibatasi hingga limit lebar layar. Jadi di style sheet.css-nya, jadi max width-nya kita buat ini ya, 1170 pixel dengan width-nya 100%. Kemudian kita buat header yang responsif ya. Terakhir, mari terapkan header yang berbeda untuk smartphone. Karena keseluruhan menu tidak muat di layar kecil seperti smartphone, kita akan memindahkan menu ini dan menampilkan di icon menu. Dengan cara ini, menu hanya akan muncul jika icon ditekan. Seperti ini ya, sebelumnya ini, sesudahnya maka akan muncul tiga garis ini. Karena ini tidak muat di headernya, sehingga buatkan icon menu saja untuk smartphone ya. Oke, kemudian kita akan menyembunyikan icon menu secara default dan hanya menampilkan jika lebar perangkat 670 pixel atau lebih kecil untuk menyembunyikan elemen. Kita dapat menggunakan display none untuk menampilkan elemen yang tersembunyi. Gunakan display block. Jadi ini ya, index.html, dan ref ini, kemudian style sheet-nya, dibuat display-nya none. Kemudian ini di responsive.css-nya dibuat max width-nya sesuai smartphone ya, 670 pixel. Kemudian display none, kemudian menu icon, display-nya block ya. Baik, demikian ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.